Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kita sampai pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini kalian bisa menyiapkan buku catatan bahasa Indonesia dan PPKN. Kalian bisa mencatat poin-poin penting yang ada pada video ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, kalian bisa lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Baik, kita awali dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Silakan siapkan buku catatannya untuk mencatat poin penting yang ada pada video pembelajaran ini. Materi kita hari ini adalah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Anak-anak, peta pikiran ini dapat kita gunakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah. Dari peta pikiran ini, kita bisa lebih mudah membandingkan isi dan juga informasi dari teks. Nah, langkah-langkah untuk membuat peta pikiran ini diulang-ulang terus ya. Sekarang coba diulangi lagi. Ini langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Di antaranya yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. Jadi silakan dibaca dulu teksnya. Kemudian yang kedua, membuat kerangka peta pikiran menggunakan aspek adik Simba. Apa, di mana, kata tanya adik Simba itu ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kalian buat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat peta pikiran ini. Membuat peta pikiran dari teks sejarah yang ada di teks yang ada di LKS kalian halaman 50. Kalian bisa buka halaman 50. Perjuangan diplomasi. Jadi judul teksnya ini adalah perjuangan diplomasi ya. Nah, dari sini nanti kita akan membuat peta pikirannya. Nanti tugasnya ada di halaman 52. Itu kalian bisa isikan peta pikirannya dengan melengkapi dulu aspek adik Simbanya ya. Apa pakai kata tanya, informasi pentingnya ditemukan dengan menggunakan kata tanya adik Simba itu ya. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi kita bahas dulu teksnya di sini. Judulnya adalah perjuangan diplomasi. Jadi dalam mempertahankan kemerdekaan, perjuangan tidak hanya melalui pertempuran saja, tetapi juga melalui banyak perundingan atau perjuangan diplomasi. Jadi yang dimaksud dengan perjuangan diplomasi itu perjuangan melalui perundingan-perundingan gitu ya. Di antaranya adalah menghasilkan perjanjian Linggarjati, itu yang nomor 1 ya. Kemudian perjanjian Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi meja bundar atau KMB. Nah, baik, kalian bisa membaca dulu. Ini kalau saya bacakan nanti videonya terlalu panjang ya. Baik, kalian bisa menghentikan dulu videonya saat kalian membaca. Setelah selesai, kalian bisa lihat format peta pikiran yang ada di halaman 52. Sudah ada kotak-kotaknya di situ ya. Judulnya di tengah, perjanjian Linggarjati. Ini yang diambil satu saja, yang perjanjian Linggarjati boleh, perjanjian Renville boleh. Nah, contohnya di sini yang perjanjian Linggarjati ya. Nah, tadi salah satu isi perjanjian Linggarjati yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera saja. Nah, ini bisa mengisi aspek kata tanya apa ya. Bisa diletakkan di kolom apa. Judulnya diisi dulu perjanjian Linggarjati yang tengah itu. Boleh pilih
Perjanjian Linggajati atau Perjanjian Renville. Sini ya, tapi kita pilih yang Perjanjian Linggajati di sini. Yang apa tadi? Berarti kita masukkan salah satu isi Perjanjian Linggajati, yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian di mana Perjanjian Linggajati berlangsung? Tadi jawabnya sesuai dengan bacaan di daerah Linggajati, Cirebon. Bisa dimasukkan ke kotaknya di mana ya. Jadi isinya Perjanjian Linggajati berlangsung di daerah Linggajati, Cirebon. Kemudian K-nya kapan? Kapan berarti berhubungan dengan waktu. Di sini 25 Maret 1947 ditandatangani Perjanjian Linggajati. Jadi bisa dimasukkan ke dalam kotaknya kapan. Perjanjian Linggajati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Kemudian C-nya siapa? Nah, utusan atau delegasi Indonesia yang mewakili Indonesia dalam perjanjian tersebut adalah Sultan Syahrir. Jadi di sini bisa dimasukkan ke dalam kotaknya siapa ya. Sultan Syahrir merupakan delegasi Indonesia yang mewakili Indonesia dalam perundingan Linggajati. Bisa diisikan Sultan Syahrir merupakan delegasi Indonesia di kotaknya siapa. Kemudian M-nya, M mengapa? Berarti jawabnya adalah karena. Di sini disebutkan tadi Perjanjian Linggajati tidak dilaksanakan dengan baik oleh Belanda. Karena Belanda selalu berusaha melemahkan kedudukan Indonesia dengan cara melakukan penyerangan dan menduduki wilayah Indonesia serta membentuk negara boneka. Berikutnya pada kotak bagaimana kalian bisa isikan bagaimana agresi militer Belanda I berakhir. Jadi tadi berdasarkan teks sejarahnya, agresi militer Belanda I berakhir dengan diperintahkannya Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-tembakan. Nah, ini baik kalian bisa isikan seperti itu ya di kotak bagaimana diperintahkannya Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-tembakan. Nah, kita lanjutkan ke muatan pelajaran PPKN. Kali ini materi kita adalah sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci tercapainya kemerdekaan Indonesia. Makna nilai persatuan dan kesatuan terwujud dalam perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu meraih kemerdekaan. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Banyak pahlawan yang gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah karena dianggap berbahaya. Mereka harus meninggalkan keluarga demi membela negara. Mereka mengalami masa-masa penderitaan demi bangsa Indonesia. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Sikap rela berkorban tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Kita perlu mencontoh
atau meneladani semangat rela berkorban para pahlawan kita. Nah, di antara contoh-contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah, misalnya menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Kemudian nomor 2, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Lalu mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama dengan teman. Persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting. Makna persatuan dan kesatuan adalah rasa persatuan dan kesatuan dapat menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, serta sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Jadi persatuan dan kesatuan ini memang memiliki manfaat yang sangat besar untuk menjaga keutuhan bangsa, apalagi seperti di Indonesia kita sangat beraneka ragam dalam berbagai hal. Banyak perbedaan yang ada di bangsa kita. Jadi manfaat persatuan dan kesatuan untuk bangsa kita ini dapat mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Kemudian manfaat berikutnya, bangsa Indonesia ini lebih mudah untuk maju karena dengan bersatu maka semua masalah akan lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian manfaat berikutnya, persatuan dan kesatuan juga memiliki manfaat supaya tidak terjadi perpecahan ya. Tidak terjadi perpecahan bangsa dan akhirnya keutuhan terus terjaga. Nah, itu materi kita hari ini. Nanti tugasnya membuat ringkasan materi bahasa Indonesia dan PPKN ya. Untuk LKS-nya silakan dikerjakan halaman 52 dan halaman 52 bahasa Indonesia ayo berlatih dan untuk PPKN-nya ayo berdiskusi sama-sama di halaman 52. Baik, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.